Gini bang. Oke Don, ketemu lagi kita. Yoi, aman. Ini kita sebelum ngelatih ya. Sebelum ngelatih artinya kita udah makan tadi. Jadi lu pada jangan komplain urusan makan. Tetap ada cemilan tapi camilan tetap ada. Udah sih dengerin kita ngomong aja, nggak usah perhatiin kita makan. Ya kan? Lu nggak usah pada komplain ya. Tapi kayaknya kita perlu bikin channel khusus makan. Nah, boleh juga. Cita rasa Donzo dan Beef gitu ya. Cuman kita mau bilang terima kasih nih. Iya. Buat yang pada mengcounter balik, membackup kita dengan apa ya statement-statementnya. Terima kasih semuanya. Nah hari ini sebelum kita masuk ke review dan juga preview dan juga lamtur duluan, lamtur dulu dong. Review, lamtur, preview. Oke. Seperti itu biasa. dia susunannya. Jadi review, lamtur, preview untuk pekan ini. Pekan ini sekarang pekan ke-17 atau 16 ya? Kalau masuk pekannya itu udah masuk pekan ke-18. 18 sekarang 18. nih, minggu ini ya? Yes. Itu mainnya di Jogja ya? Main di Jogja lagi. Balik Jogja lagi ya? Yes. Nah, nanti di lamtur juga akan sangat seru nih, karena ternyata sudah ada statement dari tim Persiba Female. Yes. Mereka mengundurkan diri dari Liga Pro Women di tahun ini. Betul. Nah, ya kan? Ini ntar kita kulik-kulik lagi, oke? Selain itu, kita akan kulik-kulik lagi dengan berita-berita tentang atau juga seputar futsal Indonesia. Ya, pasti. Hanya di Lamtur Futsal. Oke, Don, sekarang kita masuk di review dulu. Review dulu. Nah. Ya, Medan termasuk yang beruntung. Tunggu. Oh, kita di niat ngopi. Tunggu. Nanti kalau kita nggak ngucapin niat ngopinya, nanti kita diusir dari sini. Iya, karena kita ngonten di sini selalu mengganggu orang-orang yang datang kemari. Kita di niat ngopi. Tunggu aja nanti, kita akan ada tempat baru. Oh iya. Lagi dalam proses. Dan kita akan nggak pindah-pindah. Yeah. Nah ada juga Don yang minta bikin podcast, undang para pemain yang masih aktif. Nah ini masukannya akan kita terima. Tapi kita akan juga sesuaikan waktu karena juga ini masih masa-masa kompetisi ya. Gue bingung mereka berani speak up nggak itu yang paling penting ya. Buat kalian biar kalian semuanya tahu bahwa kita bukannya tidak mau mengundang, tapi kita tuh mau mengundang cuman rata-rata para pemain aktif itu masih belum berani untuk speak up. Ya. Apalagi mungkin masalah-masalah bukannya yang sensitif ya. Iya, masalah-masalah sensitif itu mungkin mereka masih jaga-jaga juga karena mereka masih tetap main dan juga masih eksis di nggak mau karirnya terhenti gara-gara speak up gitu. Betul. Itu yang menjadi poin penting. Ya, Bang, kita bicara review dulu, Bang ya. Oke. Review pertandingan. Gue bilang tadi di Medan itu sorry susah banget. Dan tadi susah. Lu bisa pakai telinga dong. Maaf Bang. Gila, jadi Medan itu termasuk beruntung karena kedapatan sebuah big match yang sangat seru, yaitu Black Steel menghadapi Bintang Timur Surabaya. Yang pertandingan nonton nggak? Nonton, saya nonton. Dan benar kan? Prediksi gue benar ya. Kalau lu bilangnya 50-50 kan? Bener kan? Abang bilang Black Steel. Gue bilang Black Steel kalau dengan catatan kalau Evan tidak terpancing emosinya. Oh iya. Iya kan? Betul. Dan ternyata juga hampir sama Aditya. Ya, hampir ribut, hampir clash. Emosinya memang ya ini Evan. Tapi itu satu hal yang menurut saya ya itu adalah ciri khas dari Evan juga sih sebenarnya ya. Tapi mudah-mudahan bisa sedikit berkurang karena memang lah karena kan merugikan juga. Bukan buat tim aja, buat Evan sendiri. Kenapa? Betul. Karena apa? Momen-momen ketika Evan lagi tinggi emosinya, dia pasti akan sangat sulit untuk bisa mencetak gol. Karena tidak fokus. Tidak fokus gitu ya. Gitu. Nah, Evan cheer up. You still have to point. Iya, kan habis itu besok langsung hat-trick. Yes. Oke, pertandingan di hari pertama ada Famos menghadapi Cosmo. Sebenarnya sempat seru Bang, 1-1 di babak pertama. Ya, sempat ada berbalas gol. Karena kalau berbalas pantun itu Facebooker. Ya, itu Donzol. Itu ada Adian Kaspari dan juga Firman ya mencetak gol di babak pertama. Tapi endingnya tuh di babak kedua menang 5-1 untuk Cosmo. Memang Cosmo, agak berat ya buat Famos ya lawan Cosmo menurut ya. gue. Cosmo merajalela di babak kedua dan ini prediksi kita benar ya. Ya, jadi nggak usah lama-lama lagi. Cuman kalau kita lihat di sini penampilannya Reza Gunawan kembali ya menjadi sorotan penting gue pikir ya. Betul. Dan ini untungnya setiap match yang dilakukan itu Azim Zade selalu ada. Nah, dia kan melihat kan langsung kan. Terpantau dan juga bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa masuk di timnas ya Reza Gunawan. Selanjutnya big match. Black Steel menghadapi Bintang Timur Surabaya yang tadi sempat kita bahas. Sebenarnya golnya ini gol berbau-bau keberuntungan menurut gue Bang. Itu mah gol nggak sengaja. Itu pemain yang cuman spesialis masuk terus dikeluarin lagi. Ya, jadi gini. Kalau pertandingan Fadlan Hussein. Jadi kalau misalnya pertandingan itu yang sifatnya itu ketat, biasanya tuh golnya aneh-aneh. Iya. Nah, babak pertama tuh 0-0. Tapi memang gue akuin
Bintang Timur Surabaya lebih menguasai jalannya pertandingan. Memang ada kabar disayangkan bahwa Diego di Black Steel tuh agak mengalami masalah, iya. Dan dipaksakan untuk tampil. Iya. Kan sempat tuh dilihat di kesorot kamera dia lagi ada di benchnya atau di lantai di belakang bench dia lagi di ini ya. Lagi ditangani lah. Iya, supaya siap lah gitu. Betul. Dan memang penampilan dua kiper yaitu Nazil dan juga Bagir itu sangat luar biasa. Nazil kayaknya juga pengen memotivasi Nazil ya, pengen show off lah untuk bisa kembali ke timnas. Betul, ya. karena kan Terus, udah lama. Dan itu gol juga menurut gue gol yang sangat-sangat unik banget ya. Itu semi bicycle kick yang memang tidak menjatuhkan badan, Don. Betul. Dan gol itu juga membuat Bagir agak sedikit kaget ya. Betul, karena bolanya tuh berubah arah, itu doang sih sebetulnya. Gue yakin juga Fadlan juga pasti juga kaget dengan assist dari Nazil gitu kan. Iya. Tapi itu menghentikan 34 pertandingan siapa namanya Black Steel tanpa kalah, Bang. Dan ini menjadi catatan penting juga masuk di CV-nya Fadlan tuh. Yang menghentikan kemenangan Black Steel adalah Fadlan, bukan BTS tapi Fadlan. Okay. Sukses buat Fadlan ya. Sukses buat Fadlan. Nah, selanjutnya pertandingan kedua nih seru banget nih. Ada Pendekar lawan Giga. Di mana babak pertama tuh udah ada 7 gol tercipta. Bahkan ada kartu merah di babak kedua saat Fandi itu kayaknya nggak terima ya. Ada kejadian didorong kayak gitu kan. Gue ngeliat tuh secara langsung tuh dan wasit nggak ada keputusan respon dan dia emosi kayak gitu. Nah, ini menurut gue sih Fandi juga harus belajar lah ya. Fandi harus belajar di mana menjaga emosinya, karena gimana juga menurut gue kalau lu lagi unggul, lu tuh itu kan skornya itu kalau nggak salah lagi unggul 4-3, Bang. Iya. 4-3 si Pendekar. Jadi nggak penting banget lah kalau misalnya lagi unggul kayak gitu, emosi, protes wasit ya. Betul. Itu buat diri sendiri sangat rugi lah. Nah, pada saat waktu terjadinya kartu merah Fandi itu, di waktu dimana mereka tetap bermain dengan 3 pemain di depan dan juga plus penjaga gawang, itu nggak ada gol ya? Ada gol di detik terakhirnya. Di detik terakhirnya. Pada saat baru masuk, malah kebobolan. Pandega masuk kalau nggak salah. Nah, yang gue lihat sih seperti itu. Iya, tapi masih untung lah, masih bisa menang pertandingan ya. Betul banget. Skor 6-4 ya. Betul. Selisih 2 gol. Dan itu poin penting Pendekar, karena Giga gimana juga membutuhkan kemenangan untuk lepas dari zona degradasi. Iya. Nah, ini dia. Dia pertandingan yang sangat penting. Nah, ini mungkin sudah terjawab ya. Pemain asing mungkin yang diambil oleh Sadakata. Walaupun mungkin bermanfaat nggak menurut lo? Ya kalau gue sih melihatnya sih masih belum terlihat banget ya. Belum terlihat lah. Tapi dari hasil ini sangat signifikan ya. Karena yang mereka hadapi adalah tim legend nih sekelas Pelindo. Betul. Mereka bisa mengalahkan Pelindo dengan skor 5-3. Dan memang kalau kita lihat Pelindo juga ini lagi benar-benar di masa-masa sulitnya nih, Don. Betul. Ya, kalau emang kalah terus tentunya bukan tidak mungkin mereka bisa masuk di zona degradasi, Don. Ada masalah apa sih, Bang? Ada masalah penting yang saya dapat informasi ya. Cuma kita bahas di dalam tour aja. Oh, bahas di dalam tour. Penasaran kan? Iya. Ada yang sangat penting. Oke, jangan di-skip ya. Jangan di-skip. Ini sangat penting ya. Iya. Karena ada 2 legend yang akan berbicara. Wow. Ya, jadi ini akhirnya Sadakata. Ini Abang prediksi Pelindo ya, Bang ya? Saya malah Pelindo prediksinya. Karena kan gimana juga kalau Pelindo komplit mungkin beda juga atau gimana, gue nggak tahu lah ya. Benar. Nah, itu skor 3-5 untuk Sadakata, dan Sadakata disupport sama supporternya yang ada di lapangan langsung. Betul. Oke, lanjut ke hari kedua. Hari Minggu itu ada pertandingan pertama itu Pendekar menghadapi Famos Mataram. Lagi-lagi Famos menghadapi tim berat ya, Bang ya. Saat butuh poin, Famos gagal untuk meraih poin satupun di seri Medan. Betul. Ya, skor 5-2. Full time kita juga menjagokan Pendekar. Tapi kali ini Ricardinho nggak hat-trick, nggak mencetak gol sama sekali, tapi menjadi inspirasi bagi gol-gol yang memang diciptakan. Berarti gol pada saat dia yang tinggi itu pada saat lawan Giga ya? Kendra digantung. Kendra. Jadi Uta, Pandega, Ramdan, Aldo Ariansah, dan Pedi yang mencetak gol untuk Pendekar. Kemenangan Pendekar. Ya, itu ini Pandi nggak main ya karena kartu merah. Pandi nggak main karena kartu merah. Lanjut yang kedua. Ini seru nih. Ya, Pelindo menghadapi Bintang Timur Surabaya. Coba ini sobat-sobat ini adu tegang. Bersih tegang dengan Runtu Boy. Nah, kita tahu bahwa Pelindo sangat butuh poin, tapi memang yang dilawan Bintang Timur Surabaya yang lagi ngegas abis ngalahin sang juara bertahan. Betul. Nah, ini
Dan memang kalau untuk yang match ini kita perlu realistis ya. Kalau memang melihat dari kondisi Perindo sekarang ini, makanya kita sama-sama menjagokan BTS ya. Betul. Jadi 95. Meguinho, Andrew sama Runtuh Boy 2 gol masing-masing. Ya Samuel Eko, Bolinya sama Soki Sautubis masing-masing. Ya ini kemenangan cukup telak sebenarnya dari skor. Namun kalau menurut gue juga dari kemasukan 5 juga ini terlalu banyak menurut gue ya. Untuk tim sekelas Perindo. Sekelas BTS. Oh, BTS, sorry. Artinya memang mereka punya juga masalah di pertahanan, Don. Mereka bermain terbuka sih, Bang. Terlalu terbuka. Dan mereka juga harus berpikir nih, Don. Karena nanti juga kedepannya juga mereka juga masih menghadapi tim-tim yang lumayan kuat. Iya, kayak Pendekar. Ya, Pendekar, dia masih ketemu. Giga juga masih ketemu ya? Nanti kita bahas ininya, apa sisa match itu kita masukin di Lamtur aja. Lamtur. Oke. Next. Lanjut. Giga harus ketemu dengan Cosmo. Kali ini dibantai habis-habisan. Babak 1, 9-1. Dan itu babak 1, 4-1 kan? Iya, 9-1. Babak pertama? Babak pertama 4-1. Gue kan babak pertama. Cipok lo. Hasil akhir bener 9-1. Ya, betul. Dan ini bisa dibilang coba lihat Don, siapa pencetak gol ya. Pencetak golnya ada Jakaria Anwar. Reza juga golin lagi. Iya, Fahri Iriantama. Reja Yamani. Jadi yang 2 gol Afif sama Jakaria ya. Jakaria, iya. Jalannya 1-1. Yep. Itu dia. Betul sekali. Selamat buat Cosmo. Ada 2 tim ya yang sapu bersih yaitu Pendekar, Cosmo dan juga BTS. Nah, terakhir Black Steel. Ini melawan Sadakata, lawan tuan rumah nih. Ya, jadi pelampiasan ya. Iya. Evan hat-trick membuktikan bahwa hari pertama dia memang katakanlah terpancing. Iya. Hari kedua dia membayar dengan sebuah hat-trick yang ciamik. Betul. Untuk memastikan kemenangan Black Steel untuk setidaknya mulai tetap menjauh lah ya gitu, berusaha untuk menjauh dari kejaran Bintang Timur Surabaya. Dan saat ini untuk leading top skornya Evan atau Rodrigo? Sama, 23. Sama ya. Berarti Diego Rodrigo sama Evan Somelina ya. Satu tim, ada 2 top scorer. Luar biasa itu ya. Sangat produktif. Jadi untuk klasmen Bang, Black Steel sendiri peringkat pertama masih, tapi 2 pertandingan lebih banyak. Dengan poin 53, sedangkan Bintang Timur Surabaya 18 pertandingan, masih sisa 2 pertandingan. Nah kalau dia maksimal aja 5-1 nih Bang. Jadi kalau Bintang Timur Surabaya nih sama-sama 20 kali main, itu berarti nanti ini kan ada 2 match lagi sisa untuk Black Steel ya. Nah berarti kalau dia cuma menang 1 kali aja, udah juara dong? Butuh 1 kali, betul. 1 kali menang aja kan? 1 kali menang dan 1 kali imbang. Baru juara. Baru juara. Gitu. Nah itu. Sementara terakhir dia ketemunya Cosmo. Masih ada Cosmo. Nah, kita bahas. Tapi BTS pun juga masih ketemu Cosmo. BTS ketemu Cosmo juga kalau nggak salah ada Pendekar juga. Nanti kita bahas. Itu dia. Ya, yang pasti Bintang Timur Surabaya merambat naik mendekat dengan Black Steel. Cosmo pun sebetulnya tidak jauh ya secara poin. Beda 3 poin aja sama Bintang Timur Surabaya. Sedangkan Pendekar sebetulnya di zona aman-aman aja sih, ke bawah kagak, ke atas kagak. Yang menarik DB Asia Jabar peringkat 6 sampai Safin peringkat 12 nih masih bisa ketarik ke zona degradasi, Bang. Iya ya. Seru ya? Betul. Dengan poin 17 tuh masih belum aman menurut gua. Iya. Itu yang menariknya gitu, dengan sisa kurang lebih kebanyakan let's say 4 sampai 6 pertandingan. Iya. Nah, ini akan kita lihat dari pekan-pekan selanjutnya. Nah, nanti kita akan bahas di Lambe Turah Futsal Indonesia. Oke Bang. Dan sekarang kita masuk ke Lamtur untuk review ya. Itu review. Udah dan. Oke. Sekarang kita masuk untuk di Lamtur Bemcrot. Lamtur Futsal Indonesia. Bang, tadi sempat lu bilang ada yang seru di Perindo. Tadi gue di call Pak Gede barusan Don. Di WA dulu lagi Don. Pak Gede Widade. Kayak Pak Gede kayak nonton kita punya channel ya. Konten nih. Aduh. Maaf ya Pak, diomongin. Tapi omongin yang baik-baik kok. Pengen tahu nih apa yang kata Pak Gede tadi. Aduh. Cepet dulu. Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Oke, Don, kita mulai Don. Yang pertama terkait dengan klub besar Perindo yang tertatih-tatih nih Bang. Bisa dibilang udah lama nggak mencicipi kemenangan, bahkan sekarang terseret ke zona degradasi. Artinya bukan zona degradasi tapi lebih ke memiliki peluang untuk terdegradasi musim ini, dan itu jarang terjadi dengan prestasi Perindo dari awal mereka menjadi peserta Liga Futsal Indonesia. Ya, dan ini gosip-gosipnya kalau memang di musim ini Perindo akan terdegradasi, kemungkinan besar kedepannya nggak akan lagi adanya nama Perindo lagi di futsal. Wow. Itu gosipnya. Itu yang pertama.
Yang kedua, semenjak yang Pelindo ini dijadikan satu, ya kan? Dijadikan satu secara pendanaan ya. Secara pendanaan, mungkin di sini yang jadi permasalahannya. Titik awal ya. Titik awalnya. Jadi mungkin ada juga mungkin dari pemegang keputusan di tingkat tertinggi nggak terlalu mendukung futsal. Betul. Atau juga nggak suka olahraga. Ini biasa terjadi lah. Atau mungkin nggak sih Bang, dengan gerbong pelatih yang sebelumnya sama pelatih yang sekarang nih bicara supportnya ada nggak sih gitu? Mungkin kalau mendalam sampai ke sana saya masih nggak terlalu tahu Don. Jadi kalau kita datang nggak terlalu mengerti, mendingan nggak usah diomongin. Jadi kalau menurut gue begini, masa-masa seperti ini semua klub pasti akan mengalami Don. Pasti ya. Pasti. Naik turut ya. Naik turut. Bagaimana lu lihat Famos? Yes. Ya, begitu hebatnya mereka, akhirnya sekarang dalam kondisi juga yang tidak lebih baik lah ya. Tidak lebih baik, dan akhirnya juga timnya juga kan dilepas, ya kan, kepemilikannya, ya kan. Pelindo dalam hal yang sama. Dulu bahkan juga Elektrik PLN Don, ya kan. Tim BUMN yang akhirnya juga lepas dan juga tidak kembali melanjutkan di Liga Pro. Gue pernah menjadi bagian Pelindo juga Smedon ya. Betul. Dan gue sangat sedih kalau misalnya Pelindo ini sampai akhirnya harus terlempar, tergradasi sehingga tidak ada lagi Pelindo di tahun depan. Ini sangat disayangkan. Tapi kalau memang netizen pengen tahu nih pokok permasalahannya, ini sebenarnya kalau menurut gue ya, ini sangat kompleks. Oke, banyak ya. Banyak sekali, karena saya juga sering dengar ngobrolan dari teman-teman juga, karena juga kita sama-sama pernah bermain di tim nasional, di klub yang sama, ya kan. Dan memang ini sangat sulit ya ketika kita berbicara masalah yang seperti ini. Gosipnya kan kemarin itu kalah karena ada 2 pemain senior nggak dibawa. Oke. Ada Kaisar, ada juga Socrates Matulesi. Oh, tidak dibawa. Oke. Ini sebenarnya juga merupakan bagian penting ya di tim ya, walaupun udah senior. Tapi ini merupakan pemain penting juga. Konflik yang terjadi kita nggak tahu juga apa sebenarnya sehingga tidak dibawa, karena ketika mendapatkan informasi dari yang bersangkutan tidak ada penjelasan pasti kenapa nggak dibawa gitu kan. Nah mungkin ini menjadi hal juga yang bisa membuat apa ya, iklim di dalam tim itu jadi nggak bagus Don. Ini gue ya, menurut lo Bang, gue kan pernah ngerasain tuh, gue ngelatih tapi teman-teman main gitu. Iya. Itu kan masih agak ada perbedaan. Sangat sulit. Sangat sulit kan? Sangat sulit. Gue juga sudah pernah ngomong begitu. Gini ya, kita pernah main dalam satu tim sama-sama. Iya. Misalnya lah, let's say tertingginya tim nasional. Iya. Ketika itu kita sudah stop, nggak jadi pemain lagi. Yes. Dan teman-teman kita masih tetap main. Iya. Dan kita menjadi pelatih buat teman-teman kita itu. Betul. Tentunya akan menjadi satu hal ketika misalnya nih ya, wibawa dari kita sebagai pelatih itu juga tidak bisa apa ya diterima atau tidak bisa pernah main bareng sama pernah nakal bareng. Itu dia ya. Jadi memang perlu respect, sebelumnya ini perlu respect ya kan. Cuman di satu sisi mungkin sebagai pelatih pun juga mungkin perlu juga komunikasi Don. Iya. Apalagi mungkin dengan teman-teman yang sudah pernah sama-sama bermain bersama. Ya kan? Paling tidak apa ya, pasti ke semua yang ada dalam tim itu pengen timnya tetap eksis, tetap bagus. Ini pengalaman gue ya Bang, sebagai seorang pelatih yang latih temen ya, walaupun skalanya bukan Liga Pro ya. Tapi gue menganggap gini, kalau lu sebagai pelatih terus pemainnya adalah teman-teman lo, itu secara penanganannya itu personal Bang. Jadi nggak bisa tuh kayak lu nyuruh seperti layaknya lo pelatih kepada pemain lain. Karena ada ego yang bermain di sana. As a player atau as a coach. Tapi sekali lagi gue juga artinya gini, kalau lu pelatih ya lu sebagai pelatih, pemain lu sebagai pemain, lu mendengarkan, bicara menempatkan posisi masing-masing lah. Betul. Tapi sometimes lu juga harus sayang, jangan sayang. Jadi kalau gua menganggap bahwasannya kita harus juga di awal kita ngomong nih, lu kalau ada apa-apa diomongin. Karena gimana juga gue respect lu as a friend. Tapi sekarang jabatan gue as a coach and as a player. Kalau dari gue ya Bang ya, memang sangat disayangkan kalau misalnya hubungan yang tadinya baik jadi berubah cuma gara-gara hal yang karena mungkin sama-sama pasti pengen ngebangun tim ini dengan baik. Tapi mungkin caranya berbeda. Itu yang mungkin jadiin kesamaan visi ya gitu. Dan memang itu kesulitan bagi seorang pelatih dalam hal ini Yos Adi. Menurut gue respect juga sih sama Yao ya, karena gimana juga beban dia berat ya Bang ya. Dia ngelatih teman-temannya juga nih pada saat main nih bareng-bareng gitu. Itu nggak gampang menurut gua. Ya itu perlu komunikasi sih, menurut gua komunikasi ya. Dan keputusan dia untuk tidak membawa 2 pemain tersebut apapun alasannya, menurut gua itu hak dia. Tapi sekali lagi
harus dibarengi juga dengan ibaratnya hasil lah ya mungkin. Betul. Ya. Dan tentu akan orang akan bener nih gitu keputusannya gitu. Atau kalau misalnya kayak gini ya pasti dari pihak pemain kan juga ya lu buktinya nggak bisa menang juga gitu. Artinya kan mungkin bagi orang-orang tersebut no solution gitu. Tapi sekali lagi gue berharap masalah ini clear ya. Sebelum di pekan-pekan selanjutnya, karena gue pribadi bukan pengen yang lain degradasi dan Pelindo enggak. Gimana juga nasib degradasi atau tidak kan di tangan Pelindo sendiri. Gue melihatnya sih gini, Pelindo itu salah satu klub yang menjuarai 3 kali bang. Selain Elektrik, Pelindo dan juga Famos ya. Tiga kali nih selama Indonesia punya kompetisi. Kayaknya sayang gitu. Kalau misalnya udah Famosnya juga masih goyang, Pelindo juga goyang gitu. Jadi kayak emang sih ini dinamika sebuah tim ya, ada naik dan turun. Tapi gue belum siap kehilangan dua-duanya gitu kayaknya. Itu dia. Mungkin yang jadi kendala bagi Pelindo sekarang. Kenapa memang kita Pelindo juga hasilnya sangat minor. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi nanti. Dan bisa memperbaiki juga kondisi dalam tim sehingga akhirnya ujung-ujungnya prestasinya semakin baik. Betul. Dan tidak masuk dalam zona degradasi. Betul. Next. Hai. Itu apa tuh? Next, kita akan berbicara masalah Persiba Female. Persiba Female. Akhirnya udah ada keputusan ya bang? Udah ada keputusan dari Persiba. Persiba itu mengundurkan diri dan bisa dibilang akhirnya degradasi. Gue nggak tahu akhirnya degradasi 2 atau tetap 1. Kalau 1 berarti Pansa Arimbi, Pansa Bantul aman ya. Aman ya. Gitu. Jadi ya ini sayang ya. Gini deh. Kalau mungkin gue bisa menyampaikan apapun keputusan dari manajemen Persiba Female itu tentu kembali kepada mereka ya. Betul. Karena mereka yang merasakan apa yang terjadi di dalam tim dan juga di dalam mungkin ya kita nggak tahu perselisihan apapun itu dengan federasi ya. Betul. Mudah-mudahan ini menjadi keputusan terbaik ya. Dan kalau bisa ya jangan lama-lama juga tidak berkiprahnya pengurusnya di perfutsalan dan untuk para pemain dari Persiba Female mudah-mudahan tetap semangat, tetap sukses untuk mungkin ke depannya, walaupun Persiba Female ini kembali memulai dari liga amatirnya, dan juga pemainnya mungkin ada yang berpindah ke tim lain, semoga sukses di tempat yang baru, dan tetap semangat untuk menjadi pemain terbaik di futsal Indonesia. Betul. Ini dia sekarang kita selanjutnya. Nah ini dia, race to champion. 3 pelatih papan atas, ada Hami, ada Hector Cuper. Super, berarti Inter dulu dong. Dan ada juga DH, bukan BH ya. Kalau BH itu Beni Hera. Kalau DH itu apa? Denny Handoyo. Iya. Kalau BH bukannya ini. Bukan, kalau DH. Kalau DH itu bukan Beni, itu Beni. Iya sama juga ya. Beni Hera. Iya. Gue mau plesetin deh. Oh gitu. Oke. Nah, ini dia. Kami tinggal punya dua match pertandingan lagi menghadapi Famos dan juga Cosmo. Ini nggak gampang. Betul nggak gampang. Bahkan Famos pun butuh poin karena Famos sendiri masih berat ya. Karena dia harus menghadapi Black Steel dan juga Bintang Timur Surabaya. Itu berat menurut gue. Ini sisa 2 pekan kayak bang. Dan ini juga menurut gue menurut gue juga apa ya? Salah satu mungkin koreksi gue kalau salah. Mungkin juga salah satu penyusunan jadwal menurut gue yang nggak tepat lah, ya kan? 2 tim pesaingnya masih ada 4 match. Betul. Sementara Black Steel sisa cuma 2, ya kan? Gak enak. Ini Black Steel libur lama loh. Black Steel libur lama. Jadi juga buat 2 tim yang sedang mengejar juga gelar juara. Kalau misalnya ini hasil mereka udah lihat Hami ini udah mendapatkan hasil kemenangan juga 2 kali atau juga 1 kali menang 1 kali draw, selesai. Di 2 sisa pertandingan mereka terakhir udah nggak perlu lagi. Nggak, tapi Black Steel itu main tuh 14 Agustus. 14 Agustus, iya. Jadi masih lama bang. Iya. Jadi dua tim ini masih bisa menentukan untuk bisa mendapat poin ya. Betul. Karena kita tahu bahwa memang penjadwalan ini memang agak sedikit, ya mungkin yang bikin masih belajar lah ya. Mengingat ini tahun pertama kita main pakai sistem full kompetisi. Iya, betul. Nggak apa-apa, santai aja. Ya akuin aja. Lanjut Bintang Timur Surabaya masih punya sisa 4 pertandingan. Ada Kancil, Pendekar, Halus dan Famos. Ini juga nggak gampang. Tapi sebenarnya di antara 3 tim ini, sebenarnya 2 tim antara Kancil dan Pendekar ini udah nggak punya kepentingan atas bawah ya bang ya. Iya. Karena atas pun mereka kayaknya susah untuk masuk ke 2 besar. Mereka bawah juga udah di zona aman lah. Ya zona aman. Tapi walaupun kayak gitu menurut gua Kancil dan Pendekar, Kancil terutama ya dengan awalnya mendatangkan pemain-pemain bintang
agak PR juga. Don, ya. gue mau bikin orang biar komplain, Don. Ini kan mic kita kan. Oke, kalau Cosmo ini lumayan pertandingannya juga sama ya, sisa 4. Lawannya DB Asia, notabene juga belum aman. Lalu juga Kancil BBK, yang notabene tadi kita bilang tim kuat juga, Sadakata dan Black Steel. Sadakata pun punya kepentingan untuk tidak degradasi. Yang pasti seru ya pertandingan yang menggunakan sistem full kompetisi ini. Tapi lu senengan mana bang? Full kompetisi apa ada final? Kalau gue sih senangnya kalau untuk sekelas futsal sekarang ini untuk entertain, ya pastinya orang pengen ada final, ya kan? Tapi kalau yang namanya kompetisi yang sudah dilakukan di mana-mana ya begini, Don. Nah, kalau misalnya nih ya, peringkat 1 sama peringkat 2 langsung masuk pertandingan final, 3 pertandingan gitu. Seru nggak tuh? Nggak seru. Nggak seru ya. Nggak seru lagi. Kasiannya udah juara. Ya, bukan juara, yang sudah mengumpulkan poin banyak. Peringkat 1. Ya. Kalau full kompetisi memang begini risikonya ya. Ya. Jadi memang udah poin lah hitungannya. Oke, nah kalau lo bang, menurut lo bang, kira-kira Black Steel juara? Saya tetap konsisten sih melihat dari kalau menurut gue, Black Steel tetap bisa juara. Tetap juara Tetap juara. Kalau ngelihat dari ininya ya. Iya. Entah itu Bintang Timur yang kepleset atau sapu bersih yang dilakukan oleh Black Steel ya. Kalau gue sih melihat kayaknya kalau menurut gue prediksi gue untuk Bintang Timur dia akan sapu bersih di semua match. Cuma mungkin agak sedikit kesulitan lawan Pendekar nih. Walaupun siapa mungkin nih BTS? Walaupun kenapa BTS Bintang Timur. Walaupun mungkin dia tetap bisa menangkan lawan Pendekar, tapi agak sedikit kesulitan pastinya. Dan gue prediksi mungkin Bintang Timur bisa menangkan semua match akhir ini. Tapi Bintang Timur sapu bersih, Black Steel juga sapu bersih ya? Iya. Ya prediksinya gitu. Ya kalau memang prediksi gue juaranya Black Steel ya. Tentunya kan begitu. Ya. Gitu. Ya kalau gue pribadi kayaknya juaranya Black Steel tetap. Cuma mungkin caranya kayaknya harus di pertandingan terakhir. Sampai pertandingan terakhir ya, Bang Cosmo ya. Iya, 14 Agustus adalah penhabisan juaranya gitu. Dan itu ditentukan di sana dan itu akan seru banget. Betul. Nanti. Menarik. Don, by the way Don, sebelum kayaknya bukan setelah kompetisi beres atau sebelum si Don timnas nanti akan dikumpulkan lagi? Ya. Karena kan kalau nggak salah kan sudah akan ada persiapan untuk piala ini ya. Ada AFF juga. AFF kan? Ada AFF juga, ada AFC juga. Ya, itu dia. Tapi menariknya tuh itu di bulan apa sih kalau nggak salah di bulan Oktober ya? Ya, di September Oktober, akhir September. Nah, berarti artinya kan itu kan pasti kan persiapannya nggak mungkin menunggu sampai kompetisi selesai dong. Kayaknya sampai kompetisi selesai. Tetap menunggu dulu ya. Nah, yang menarik sebetulnya dapat kabar bahwasannya liga akan langsung bergulir Bang di bulan Desember. Nah. Dan itu 2 minggu setelah tanggal 14 Agustus langsung meeting lagi. Ya, jadi nggak ada jeda. Ya, jadi setiap tim-tim juga, apalagi tim-tim yang sudah lolos dari Liga Amatir naik Liga Nusantara. Ya, Liga Nusantara katakanlah itu Liga Amatirnya lah. Iya. Ya, naik ke Liga Pro, ya siapkan dirinya langsung. Jangan sampai cuma jadi tim numpang lewat. Nanti kita akan bahas juga lah itu kalau misalnya untuk kedepannya tim-tim yang akan bertanding. Oke, itu adalah edisi Lamtur Futsal pekan ini. Dimana tadi kita udah bahas dari Pelindo, Persiba Female dan juga Racing 3 pelatih. Betul, 3 kuda pacu menuju gelar juara. Iya, itu dia. Oke, setelah Lamtur tadi kita akan segera masuk ke preview pertandingan di pekan ini. Yuk. Di minggu ini. Di minggu ini akan bermain di Yogyakarta. UNY Yogyakarta. Kembali ke Jogja. Ya, dan sebetulnya ada 5 pertandingan setiap hari, tapi karena Persiba Female sudah pasti tidak main lagi. Tapi tetap ada tuh. Prosesinya 15 menit doang sih, Bang. Iya. Prosesi cuma tendang bola ke gawang aja. Iya. Kita bahas satu-satu. Udah oke? Oke. Pusaka Angel menghadapi Kebumen Angel. Ini gengsi aja sih menurut gua. Gengsi. Sebenarnya Kebumen Angel bisa nggak di posisi kedua, karena kan Persiba Female udah nggak ada. Dan seharusnya sih bisa lah. Ya, tapi kan Putri Sumsel kemarin menang lawan mereka. Jadi itu mungkin yang dikejar oleh Kebumen Angel, dan Pusaka Angel tentu pengen menjadi tim yang tidak terkalahkan, Bang. Iya. Ya. Itu mungkin lo Pusaka Angel apa Kebumen Angel? Gue Pusaka sama. 5545 sama. DB Asia Jabar menghadapi Cosmo Jene. Ini akhirnya DB Asia Jabar main ini setelah berapa minggu? Berapa pekan? Dua pekan mereka libur ya. Nah, ini berat sih bagi DB Asia buat gue sih. Ya. Karena Cosmo kan punya agenda juga sapu bersih ya. Betul. Paketannya juga komplit. Betul. Ya kan?
Dan juga kalau gue sih melihat sih masih ada kemungkinan juga bisa merepotkan ya DB Asia kalau ngeliat penampilan mereka di awal-awal musim, Don. Ya, di awal musim kompetisi itu luar biasa loh. Gue malah juga menjagokan DB Asia bisa masuk di 4 besar, Don. Menurut gue kalau namanya konsistensi kompetisi ya? itu panjang, Bang. Jadi naik turun tuh pasti ada. Masalahnya tinggal masalahnya konsistensi lah. Ya, pada saat lo turun tuh lo bisa nggak naik lagi. Tuh. Ini kan yang kita tunggu-tunggu dari DB Asia. Iya, dan perlunya sebenarnya kalau untuk gue pribadi ya melihat hal seperti ini, di mana mungkin di masa-masa kesulitan sebelum masuk ke putaran kedua harus ada solusi, Don. Karena apa? Harus ada pemain yang bisa mengangkat performa tim. Iya. Ya kan, entah itu dari segi pengalaman, entah itu pemain asing, ya. Siapapun dia. Dan ini terbukti ketika pada saat pendekar dari Carino. Betul. Di putaran kedua ini mereka signifikan belum kalah. 7 kali main, 5 kali 1 kali draw, 2 kali seri, 2. Iya, ya, 2. Draw itu lawan tim kuat lagi, Black Steel. Iya, Black Steel sama Cosmo. Sama Cosmo. Ya kan artinya memang ini signifikan banget. Nah, makanya buat klub-klub yang lain mungkin ini bisa menjadi contoh. Yes. Yang mungkin nggak perlu pemain asing, tapi mungkin pemain yang bisa kembali meningkatkan motivasi dan performa tim. Betul sekali. Gitu. Lanjut. Pansa Jogja menghadapi Netik Ladies Cibinong. Nah, Pansa nih seru nih sebagai tuan rumah dengan Netik juga. Ya mereka sebenarnya sih udah aman sih, nggak ada yang degradasi. Iya. Gue sih 50-50 nih, Bang. Iya. Abang, Pansa apa Netik? Kok Pansa sih? Kita belum bahas Kancil BBK loh. Astagfirullahaladzim. Lawan pendekar. Sorry. Udah tua. Dia nggak baca, kelewatan dia. Kancil, makanya dia bingung. Oke. Wait. Selanjutnya Kancil BBK Pontianak menghadapi Pendekar United. Iya. Oke. Pendekar United melawan Kancil BBK. Ini seru. Kancil pun juga sebenarnya juga kuat, sebenarnya kuat. Iya, kuat Cuman lah. Ya kembali kalau gue bilang konsistensi nih masalahnya. Pemain asingnya keren nggak sih? Bagus nggak sih? Bagus nggak sih pemain asingnya menurut? Pemain asingnya so-so lah. Menurut di bawah lah, di bawah. Yang menonjol ya pernah di itu aja di BTS tuh, siapa namanya? Geravan juga biasa aja. Iya, tapi agak lumayan lah daripada yang satunya. Ya, yang satunya belum dapat feel sih. Iya, itu menurut gue ya. Jadi memang dengan rekrutan terbaru dari Kancil ini secara signifikan mengangkat performa tim juga kurang bagus. Nah, itu adalah plus minus ya. Dimana mungkin ada tim mungkin kalau gue sih pikiran gue begini. Kadang-kadang juga kita juga beli CV orang nggak tahu. Ya, kucing dalam karung. Kucing dalam karung lah. Jadi artinya memang ya salah milih pemain mungkin ya. Yes. Untuk di putaran kedua. Sayang ya. Ya sebenarnya harusnya bisa maksimalkan lah gitu. Menurut lo, gue sih pendekar. Gue sih pendekar juga, tapi ya. tipis sih gue. 5545 gue. Ya, 5545 untuk pendekar. Lanjut. Pendekar. Persiba Fibra. Ini tadi yang tadi Pansa. Nggak, iya. Persiba Fibra kan udah sama Putri Sumsel udah nggak ada. Ya, udah nggak ada pertandingan, cuma ini doang. Nggak usah dibahas. Langsung Pansa dan Netik Ladies. Ya, itu dia. Lo Pansa apa Netik? Pansa apa Netik? Gue Netik. Gue bilang imbang sih, Bang. Imbang lo bilang? Ya. Oh, di sana match-nya cuma 2 ya yang putra ya? Iya, cuma 2. Putra 2, putri 3. Iya, betul. Oke, lanjut di hari Minggu. Hari kedua. 31 Juli. Ya, Persiba Female. Itu nggak usah disebut. Nggak usah dibahas. Dia udah pasti. Pusaka Angel ngelawan Putri Sumsel. Nah, ini peringkat 1 sama peringkat 2. Tetap gue Pusaka Angel 60-40. Saya sama 60-40. Lalu Pansa menghadapi Kebumen Angel nih juga saya seru Kebumen. juga. Saya masih imbang, Bang. Saya 5545 Kebumen. Karena Pansa gue pikir timnya jauh lebih solid lagi nih. Dia kan main di kandang di putaran kedua ya? Ya. Oke. Lanjut Kancil BBK Pontianak menghadapi Cosmo JNE. Cosmo JNE. Abang milih Cosmo? 60-40. 60-40 untuk Cosmo. Yes. Gue 55-45 untuk Cosmo. Oke. Lanjut. DB Asia Jabar. Pendekar. Karena ini juga penting bagi DB Asia. Ya. Ini nggak terlalu big match mana ya? Tapi penting juga buat pendekar. Oh, pendekar sebenernya. sama ini ya. Oke, pendekar lawan DB Asia Jabar. Buat gue sih pendekar tetap. Pendekar. 60-40. Sama 60-40. Ya. Itu. Ini pertandingan tetap seru ya menurut gue. Walaupun nggak ada yang papan atas temu papan atas banget gitu. Paling Kancil sama pendekar doang papan atas hitungannya. Di sini berarti ya disiarin MNC tuh, Bang. Di sini berarti BTS sama ini yang nggak main ya. BTS sama sama Black Steel. Bang, disiarin MNC tuh. Iya. Siap-siap dipanggil komentator. Doni mudah-mudahan. Ya, enggak lah kalau MNC mah. Kalau saya main bola dulu aja. Iya. Oke. Itu untuk lam tour kita di minggu ini. Ditunggu Ata untuk debut di Jogja. Oh, dia mau main ya? Ada kemungkinan. Oh, main. Oke. Buat Bang Ata Halilintar, semoga sukses debutnya. Beri hiburan yang ciamik. Yes. Karena Bang Ata juga punya skill yang oke, Yahut. Ya. Mudah-mudahan bisa duet dengan Ricardino. Dan bisa menghibur para netizen. Oke, mantap. Itu dia, Papa Ata. Oke, thank you semua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel Fenar Sutabara. Dan juga Coach Donzol. Dontok.
ada ini kan, ada animasi-animasi. Dan Dontok. Dontok. Itu dia. Oke. Dan juga follow Instagram Fenar Sutabarat 8 Official. Dan Gonzol juga. @Donzol. Gua Doni Zola. Dan gua Fenar Mr. Bem Utabarat. Kita kembali lagi next di Lambe Tutra Futsal. Bencot. Di gor langsung. Oke. Ya. Lanjut. Oh iya. Itu punya lu. Kocak Gonzol. Nanti gua nggak. Kocak Lu yang mindahin. Gua nggak tahu. Gua lupa. Lu yang mindahin. Lu yang lupa.